Selamat hari Minggu adik-adik Life Kids. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tema ibadah kita hari ini adalah hope. Kalian tahu nggak apa itu hope? Coba kita tanya beberapa teman-teman kalian, apa sih harapan itu? Kalau menurut aku, harapan adalah sesuatu yang kita inginkan di masa depan. Harapan menurut Darren, suatu keinginan yang dipercaya dapat menjadi kenyataan. Wah, pinter-pinter ternyata ya. Sekarang coba Cici pengen tahu, kalian punya harapan apa sih? Harapan Darren yang pertama, Darren mau jadi anak yang taat kepada Tuhan Yesus juga berprestasi. Harapan Darren yang kedua, semoga ibadah sekolah minggunya bisa di gereja lagi. Harapan aku bisa membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau punya harapan, pasti harus ada usaha yang kita lakukan ya adik-adik, supaya dapat mewujudkan harapan kita. Kira-kira usaha kamu apa aja buat mewujudkan harapan kamu? Dengan Darren rajin berdoa kepada Tuhan Yesus, rajin ibadah online sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, dan rajin belajar. Satu hari, satu pasal. Wah, jawabannya luar biasa ya. Cici yakin adik-adik di rumah juga punya jawaban yang sama luar biasanya nih. Nah, apa harapan yang kita miliki setelah Yesus naik ke surga? Kalian pengen tahu? Jangan lewatkan sedikit pun ibadah kita hari ini ya adik-adik. Kalian akan tahu apa harapan kita di dalam Yesus. Sudah siap memulai ibadah kita hari ini adik-adik? Oke, sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu sama-sama ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah. Tuhan pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Teman-teman, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu semua karena kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Yesus mengasihi aku dan kamu juga. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasih-Nya padaku tak pernah
terang bagi sekitar kita, baik itu dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, dan dalam segala hal. Kita mau memancarkan kasih dan terangnya Yesus ya teman-teman. Ku mau jadi terang. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Mari adik-adik, kita mau terus menjadi terang Tuhan dalam dunia ini. Kita nyanyikan sekali lagi. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam setiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan, pancarkan terang Tuhan. Yeay! Biarlah terang kita bisa membawa orang-orang untuk dapat mengenal nama Tuhan, kasih Tuhan, dan juga makin banyak orang yang diselamatkan seperti kita ya teman-teman. Karena maunya Tuhan agar kita menjadi penjala manusia. Suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Ceritakan
dalam hati kita. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami. Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami duduk diam, dan kami mau sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kuduskan juga, berkati yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita memperingati satu peringatan yang luar biasa buat orang Kristen. Tapi bulan lalu pun kita memperingati satu peringatan yang sangat penting loh buat orang percaya. Ingat? Iya betul. Kita bulan lalu memperingati tentang Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus yang sudah mati di kayu salib, 3 hari kemudian bangkit mengalahkan maut, memberikan kepada kita keselamatan, hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari ini Cici mau ingetin kita akan kejadian yang terjadi setelah Paskah, adik-adik. Nah, setelah Yesus bangkit, murid-muridnya sangat senang karena mereka bisa ketemu lagi sama Yesus. Selama 40 hari, Yesus terus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada saat itu mereka bersukacita karena mereka kembali bisa mendengarkan pesan-pesan Yesus, suara Yesus. Mereka juga bisa melihat wajah Yesus. Tapi kemudian satu kali Yesus mengajak mereka untuk pergi ke Bukit Zaitun. Nah, mungkin murid-muridnya pikir, oh Yesus mungkin mau ngajakin piknik nih. Jadi mereka ikut sama Yesus dengan sukacita, adik-adik. Tapi begitu mereka sampai di puncak bukit, ternyata mereka menyaksikan satu hal yang luar biasa. Saat itu mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Wah, bisa dibayangin adik-adik, kalau kita melihat ada orang yang bisa naik ke langit, kira-kira gimana? Pasti kita bengong ya. Itu yang terjadi sama murid-murid Yesus. Mereka semua bengong liatin Yesus naik ke langit. Sampai akhirnya mereka gak bisa ngelihat Yesus lagi karena tertutup awan-awan. Dan saat mereka lagi bengong begitu, tiba-tiba di tengah-tengah mereka hadir 2 orang berpakaian putih yang kemudian berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, apa yang kalian saksikan? Yesus yang naik ke atas itu akan kembali seperti cara yang sama." Wah, murid-muridnya bengong adik-adik mendengar perkataan 2 orang yang ternyata adalah malaikat itu. Wah, murid-murid Yesus, mereka semua kemudian segera bergegas untuk kembali ke Yerusalem. Karena sebelumnya Yesus sudah berpesan sama mereka,
supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem karena Tuhan Yesus mau mengutus seorang penolong yang lain. Dan itu adalah Roh Kudus. Nah adik-adik, kenapa sih Yesus mesti naik ke surga? Yesus naik ke surga karena dia mau menyediakan tempat buat kita orang-orang percaya, buat kalian dan buat Cici juga. Wah, jadi nanti nih kalau sudah tiba saatnya kita kembali ke surga, kita udah punya tempat di sana. Dan kita akan bertemu satu sama lain dengan semua orang-orang yang juga percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi adik-adik, kita dalam kehidupan sekarang ini harus terus setia. Jadi jangan lagi ada yang bilang gini nih, kalau gitu aku mau dosa dulu deh, kan nanti bisa minta maaf sama Tuhan. Gak boleh gitu ya. Kita harus selalu berusaha hidup kudus, hidup sesuai firman Tuhan. Karena kita kan gak pernah tahu kapan waktunya kita akan kembali lagi bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Dan selama kita berusaha terus hidup kudus, kita juga jangan lupa untuk terus mau menjadi saksinya Tuhan. Kalian sudah punya oikos? Ada yang belum punya oikos? Ini saatnya kalian berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tunjukin, Tuhan, siapakah oikosku? Ingat kan oikos? Ya, oikos adalah orang-orang di sekitar kita yang mau sungguh-sungguh kita doakan supaya mereka bisa terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi, jangan sampai orang-orang yang dekat sama kita malahan gak bisa kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena nanti kan kita pasti pengen bersama-sama dengan mereka juga kan di surga. Nah, jadi mari kita mau jadi saksinya Tuhan, jadi alatnya Tuhan. Bahkan di satu lagu dibilang kita jadi bejananya Tuhan. Bejana itu apa sih? Bejana itu tempat untuk menaruh air. Nah, kita bisa diumpamakan seperti bejana, seperti tempat yang bisa Tuhan pakai untuk memberi minum kepada orang-orang yang haus. Tapi hausnya bukan haus karena belum minum air, tapi hausnya akan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka bisa menerima keselamatan. Kalian mau kan jadi alatnya Tuhan? Kalau kita jadi alatnya Tuhan, kita menjadi orang-orang yang akan memberikan harapan kepada orang-orang sekitar kita. Harapan bahwa kita semua akan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kalian mau kan? Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Adik-adik, karena harapan kita ada dalam Yesus, maka pengharapan itu pasti tidak akan mengecewakan. Jadi, sambil kita menantikan harapan kita, Yesus menyatakan dirinya kembali menjemput kita, mari kita menjadi bejananya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya, sambil kita mau siapin hati kita untuk berdoa. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan
Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Bahkan saat Engkau naik ke surga, Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk terus ada bersama-sama dengan kami. Dan sementara Engkau menyiapkan tempat bagi kami di surga, kami percaya Tuhan, Tuhan mau terus pakai kami, pakai hidup kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi bejananya Tuhan, jadi alatnya Tuhan, yang bisa Tuhan pakai untuk bisa memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, saudara-saudara, teman-teman, tetangga, siapa saja. Tuhan, tolong kami, untuk kami akan terus mau Tuhan pakai, terutama buat oikos kami Tuhan, orang-orang yang secara khusus kami doakan dan kami mau bawa kepadamu. Tuhan, tolong supaya mereka bisa juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kami percaya pada saatnya nanti Kau akan menjemput kami, membawa kami ke surga, dan bertemu dengan orang-orang kekasih kami yang sudah terlebih dahulu ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami terus setia, tolong kami terus taat, tolong kami terus mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sekali lagi Kau mau pakai setiap kami jadi alat-Mu, sehingga semakin banyak orang-orang yang kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka juga. Ini hidup kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa kalian ya. Dan ini adalah nomor WhatsApp untuk teman-teman memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channelnya Live Kids ya teman-teman. Oh iya, bagi mama papa yang belum tergabung di WhatsApp grup kelas Live Kids, ayo segera menghubungi Live Kids ya teman-teman. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik semua, apa kabar semuanya? Semuanya sehat-sehat aja? Harus dong, soalnya hari ini juga kita merayakan ulang tahun Kids Jam Bethlehem loh adik-adik. Dan bagi kalian yang sudah ikut tombol ucapan ulta buat gereja kita, Koko ucapin terima kasih untuk kalian semua. Dan
untuk pemenang ucapan HUT GES Jablet kita adalah ini dia. Selamat untuk yang menang, nanti akan ada pihak Live Kids yang menghubungi. Dan jangan lupa ibadah minggu depan seperti biasa di YouTube channel Live Kids. Untuk kelas bayi, batita, dan kanak-kanak jam 9 waktu Indonesia Barat. Untuk kelas pertama jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kelas Fadia jam 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih semua, sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Dadah!